Kompas Pagi kembali hadir untuk Anda bersama saya Desi 15. Saudara jurnalis VOA Helmi Johannes melaporkan tentang reaksi sejumlah warga diaspora Indonesia di Amerika Serikat terhadap dimulainya pemerintahan baru di tanah air. Kemudian ada pula soal wisata menyaksikan dedaunan musim gugur di pantai timur Amerika. Selanjutnya ada pula kiat sebuah firma arsitektur di Baltimore yang salah satu direkturnya adalah warga diaspora Indonesia untuk terus bertahan bahkan pada masa pandemi. Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan reaksi beberapa warga diaspora Indonesia di Amerika Serikat atas pemerintahan baru di tanah air dengan dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024 hingga 2029. Beberapa warga diaspora ini menyambut dimulainya pemerintahan Prabowo Gibran, tapi sebagian juga menyoroti pentingnya menjaga visi dan misi ke depan, menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat, dan mengatakan tidak segan untuk mengkritisi hal-hal yang perlu diperbaiki. Kami lebih melihat ke depan ya, melihat dengan kacamata optimis karena rakyat Indonesia telah memilih beliau dan wakilnya Mas Gibran menjadi pemimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Tadi malam ketika Pak Prabowo pidato yang mengatakan kepentingan dari rakyat Indonesia lebih utama dari kepentingan pribadi atau kelompok, itu merupakan jadi suatu hal yang sangat positif bagi kami. Dan kami di INSA ini cenderung untuk membantu siapapun yang menjadi presiden atau pemimpin Indonesia. Kami berusaha untuk produktif, membantu untuk kemajuan Indonesia. Kita kasih kesempatan itu dalam arti kita mau melihat apa sih polisinya pemerintahan yang baru. Dari polisi atau kebijakan-kebijakan yang diambil, regulasi yang diterbitkan, kita kan bisa baca ke arah mana daripada pemerintahan yang baru ini kapalnya akan berlayar ke arah mana, kan kita bisa lihat. Dan yang paling utama itu ya kebebasan untuk berpendapat, berserikat. Itu kan dibilang, oke dijamin, ada harapan. Walaupun belum menjadi suatu kenyataan, tapi kan ada harapan. Kalau Prabowo bisa smooth sailing, ya kita lihat sebagai diaspora atau orang-orang yang tidak di dalam kapasitas sebagai penyeimbang gitu ya, kita mau mengkritisi apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Kami percaya itu, tapi Pak Prabowo ini memang mempunyai jiwa Jawa, terus jiwa korsanya itu selalu ada. Jadi rasa balas budi beliau itu sangat tinggi sekali untuk hal seperti itu. Yang kami harapkan di belakang Pak Prabowo, penasihat-penasihatnya, Pak Hasim, Suraja Jiwandono, itu juga masih mampu untuk menjaga visi dan misi yang ada ke depan yang bisa terus dijalankan dan konsisten untuk hal seperti itu. Harapan kita sih seperti itu. Jadi warna ini harus berubah gitu. Walaupun kita respect pada seseorang dapat berdiri tegak. Of course, pertama didukung dan diharapkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia kan terpilih, ya otomatis kan sebagian besar rakyat Indonesia memilihnya ya, dengan tentunya harapan yang sangat didambakan agar bisa menjadikan Indonesia itu menjadi satu negara yang adil, makmur, aman, sejahtera untuk bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Karena Indonesia itu kan negara yang boleh dibilang super kaya dengan segala macam resource-nya.